Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-qail fi muhkam kitabi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini bersama-sama kita dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, simpuh kita yang singkat pada siang hari ini tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, akan tetapi ada athar, ada hikmah selepas kita melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Khatib yang lemah dan fakir berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah semua. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus taqarrub ilallah, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah di siang hari maupun di malam hari. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Siapa yang akan menemani kita ketika kita ada di alam kubur nanti? Rumah yang megah yang kita sayang-sayangi apakah akan kita bawa ke dalam kubur kita? Anak yang kita cintai, anak yang kita sayang-sayangi apakah akan menemani di dalam kubur kita? Kekayaan yang melimpah ruah yang kita miliki sewaktu kita hidup di alam dunia ini, ketika kita hidup di atas bumi ini, apakah akan menemani kita di alam kubur kita nanti? Istri yang cantik apakah akan mau menemani kita di alam kubur nanti? Bahkan menurut Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nihayatul Zaini fi Ibtadil Mubtadiin, bahwa di malam pertama jenazah dikuburkan oleh keluarganya. Di malam pertama jenazah dikebumikan ke dalam dunia, ke dalam bumi. Maka ada sesuatu yang maha dahsyat, sesuatu yang kondisi yang maha dahsyat, yang karena kondisi maha dahsyat tersebutlah dalam karangan kitab beliau Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menganjurkan kepada kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sunat hadiyah, sholat sunat mutlak yang juga pernah diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami tentang sholat sunat mutlak yang kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang utamanya adalah malam pertama ketika jenazah tersebut dikebumikan. Karena ada kondisi yang maha dahsyat,
yang dengan salat sunat hadiah tersebut diharapkan bisa meringankan beban dan kondisi dahsyat yang tidak diinginkan oleh seorang jenazah ketika jenazah tersebut ada di dalam kuburnya. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dari situ kita mendapatkan pelajaran bahwa siapapun kita, jabatan yang lama yang kita pegang tidak mungkin akan menemani kita jabatan tersebut di alam kubur nanti. Titel yang begitu panjang di belakang nama kita tidak menjadi jaminan kemudian kita bahagia di alam kubur kita nanti. Kekayaan yang kita miliki juga bukan jaminan yang membuat kita bahagia di alam kubur nanti. Rasa hormat yang kita dapatkan dari sekian banyak orang ketika kita hidup di alam dunia ini juga tidak merupakan jaminan kita mendapatkan kebahagiaan dalam kubur kita nanti. Lalu apa yang akan menemani kita di alam kubur nanti? Apakah benar ada kehidupan di alam kubur nanti? Apakah benar kita akan merasakan nikmat dan kesulitan di alam kubur kita nanti? Rasulullah SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, kalau engkau akan masuk ke pemakaman baki, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahla diyar, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ada kalimat du'aiyah, keselamatan untuk orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Itu menunjukkan satu dalil bahwa ada kehidupan di alam kubur. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang menemani kita di alam kubur kita nanti adalah bagaimana ibadah salat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana infak dan sedekah kita, bagaimana akhlak kita sebagai implikasi dari ibadah salat yang sering kita lakukan setiap hari. Salat akan menjadi penerang di alam kubur kita nanti. Zakat, puasa, sedekah, infak, kedermawanan kita ketika kita hidup di alam dunia akan menemani kita ketika kita hidup di alam kubur nanti. Sampai dengan datangnya hari kiamat, amalan-amalan ibadah tersebut yang pernah kita lakukan akan terus menemani kita sampai dengan hari kiamat nanti. Tapi yang harus kita ingat, salat yang kita kerjakan, sedekah yang kita salurkan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita kerjakan, semua amalan-amalan ibadah yang pernah kita lakukan, semuanya akan sirna, hilang begitu saja. Semuanya tidak akan memiliki arti buat kita di alam kubur nanti. Salat kita tidak akan berasar buat kita, puasa kita tidak akan berpengaruh apa-apa untuk kita. Zakat dan infak serta sedekah kita tidak akan berpengaruh, menguap, hilang begitu saja, tertiup angin. Apabila ada 7 hal yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apabila ada 7 hal ini yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia, maka salat yang kita kerjakan akan sia-sia, tidak bernilai apa-apa di akhirat nanti. Zakat yang kita salurkan tidak akan bernilai apa-apa ketika kita di akhirat nanti. Puasa yang kita laksanakan, seumur hidup kita puasa pada bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian puasa Senin Kemis, puasa-puasa yang lainnya yang kita kerjakan tidak akan bernilai apa-apa ketika ada 7 hal yang dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian satu dari 7 hal tersebut satu saja pernah kita kerjakan, maka semua nilai ibadah tersebut akan sirna, akan menguap, tidak berarti apa-apa ketika kita ada di alam kubur, ketika kita nanti di akhirat nanti. Apa saja 7 poin 7 hal tersebut yang akan menghanguskan, yang akan membakar nilai dan pahala salat kita serta pahala ibadah-ibadah kita yang lainnya? Kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 hal yang akan membinasakanmu, yang akan menghancurkan pahala salatmu, yang akan menghancurkan pahala zakatmu,
yang akan membinasakan pahala ibadah-ibadahmu. Ai al-muhlikat, 7 hal yang akan membinasakan, yang akan menghancurkan. Qulna wa ma hunna ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasul ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, mereka bertanya kepada Rasulullah, apa 7 poin tersebut yang akan membinasakan amalan-amalan ibadah kami ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bila pernah terbersit saja dalam hati kita ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berebut jabatan, percaya kepada pohon-pohon yang rindang, percaya kepada pohon-pohon yang besar, minta doa, menyampaikan sesajen di bawah pohon yang besar, di bawah pohon beringin. Zaman dulu mungkin mereka yang tidak mengecap pendidikan sekolah tinggi, banyak yang terhasut oleh hal-hal yang demikian. Akan tetapi kenyataannya mereka yang berpendidikan tinggi justru juga banyak melakukan hal-hal seperti itu. Musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapa saja yang pernah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan ampuni dosanya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akibat syiriknya menduakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati dikubur, di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang lain yang pernah kita lakukan, yang kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dunia ini, mati kita sampai di akhirat, ada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada rahman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita belum bertaubat, selain dosa syirik, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, asyirku billah, akan membinasakan pahala-pahala ibadah yang pernah kita lakukan. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Berebut jabatan, menggunakan ilmu sihir, menggunakan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kekuatan jin, disakiti orangnya, bonekanya disuntik menggunakan jarum di rumah dia. Orang yang akan berebut jabatan dengan dia kemudian sakit karena boneka tersebut disuntik, ada kekuatan jin. Boneka yang disuntik, orang yang di sana yang merasakan sakit. Sihir adalah amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebab hatta sampai dengan saat ini ilmu sihir masih tetap ada dalam lingkungan kita. Sebab bagaimana zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika ular-ular kecil, ahli-ahli tenun Fir'aun yang kesemuanya habis dilahap oleh ular besar dari tongkat Nabi Musa alaihissalam, itu menunjukkan bahwa ilmu sihir ada dalam kehidupan kita. Dan siapapun di antara kita yang pernah menggunakan ilmu sihir kemudian belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, maka mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sihir adalah bagian dari praktek-praktek keilmuan yang Islam melarang di dalamnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ilmu sihir akan menghilangkan dan membinasakan pahala ibadah salat kita. Yang ketiga, yang akan membinasakan dan menghilangkan pahala ibadah salat kita adalah ketika kita menghilangkan nyawa
seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang dibenarkan dalam sudut pandang Islam. Qatdun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan 1000 nyawa. Kecuali kita berbicara tentang hudud, kita berbicara tentang had, kita berbicara tentang kisos dan lain sebagainya. Selama itu dibenarkan dalam sudut pandang Islam, maka dibenarkan kita menghilangkan nyawa seseorang. Tapi menghilangkan nyawa seseorang yang Allah haramkan kita membunuhnya, yang Allah haramkan kita menghilangkannya, maka saat itulah semua amalan ibadah sholat kita, amalan-amalan ibadah kita yang lainnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan ataupun perbuatan yang akan menghilangkan nilai pahala sholat kita serta ibadah-ibadah kita yang lainnya adalah kita memakan harta riba. Riba, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, tapi pada sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan riba. Banyak praktek-praktek riba yang banyak belum kita pahami dan yang banyak belum kita ketahui. Oleh karena itu, ikhtiyat dalam hidup adalah sesuatu yang harus kita utamakan. Bisa jadi mungkin ketika kita berikhtiar, ada nilai-nilai riba di dalam ikhtiar kita, ada nilai-nilai riba dalam usaha kita, yang pada akhirnya riba sekecil apapun akan menghapus dan membakar serta membinasakan pahala ibadah sholat kita serta ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kelima, yang akan membakar dan membinasakan pahala sholat serta ibadah-ibadah kita yang lain adalah ketika kita memakan harta anak yatim. Waktu malal yatim, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan gambaran kepada kita. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memasukkan harta anak yatim ke dalam mulutnya, sesungguhnya dia, hakikatnya dia sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dan orang yang memakan harta anak yatim dengan jalan yang zalim, tempatnya yang paling utama adalah neraka sa'ir yang Allah sediakan, yang Allah siapkan untuk mereka yang mengaku panitia santunan yatim piatu, tapi memanfaatkan momentum tersebut untuk mengambil keuntungan besar, untuk mengambil keuntungan perut sendiri, untuk mengambil keuntungan nafsunya, untuk mengambil keuntungan bagi kelompoknya, memakan harta anak yatim. Ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya kita semua ketika itu kita kerjakan, memasukkan api neraka ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Wasayaslauna sa'ira. Dan tempat yang paling baik bagi kembali orang-orang yang memakan harta anak yatim di akhirat nanti adalah neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keenam, yang akan menghancurkan dan membinasakan ibadah sholat kita serta ibadah-ibadah yang lain adalah ketika kita lari dari medan perang. Wattawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Apakah ada momentum dan kesempatan suasana di tahun 2021 ini, di zaman sekarang ini kita lari dari medan perang? Zaman dahulu kita berperang menggunakan tongkat, menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan senapan, menggunakan peluru, serta senjata-senjata yang lainnya. Tapi apakah zaman sekarang memang masih ada zaman perang dalam kehidupan kita? Perang kita menggunakan jari-jari kita. Lewat handphone yang kita miliki kita bisa berdakwah. Lewat handphone yang kita punyai kita bisa berdakwah. Kita menyuarakan sesuatu yang hak lewat handphone kita. Kita berperang menggunakan jari jemari kita yang lentik, yang apabila kita punya kekuasaan lewat Facebook, lewat internet, lewat media WhatsApp, lewat media-media sosial yang lainnya, kemudian ada kesempatan untuk berdakwah, suarakan itu. Gunakan jari-jari kita yang lentik untuk berdakwah. Gunakan jari-jari kita yang lentik untuk berperang. Berperang apa? Lillahi kalimatillah. Bahwa yang hak adalah hak, bahwa yang batil adalah batil. Minimal ketika kita tidak mampu bermain dalam media sosial, lewat Facebook, Instagram, serta media-media sosial yang lainnya,
kita tidak bertepuk tangan ketika kita melihat kemungkaran di media sosial yang ada pada kita. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kadang-kadang ketika kita membuka HP kita tertawa, kemudian kita tersenyum, padahal yang kita lihat adalah sesuatu yang mungkar, padahal yang kita lihat adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam, padahal yang kita lihat adalah sesuatu yang menurut pandangan Islam tidak benar ada dalam HP kita. Gunakan jari-jari kita yang lentik untuk berdakwah. Kalau kita tidak mampu berdakwah menggunakan jari-jari kita yang lentik lewat HP kita, maka ketika kita tidak bertepuk tangan melihat kemungkaran lewat HP kita, disitulah wadzalika ad'aful iman. Jangan sampai kita berperang, jangan sampai kita lari dari medan perang, membiarkan kemungkaran yang ada di hadapan mata kita sendiri, bahkan yang ada di HP kita sendiri yang kita pegang sendiri. Wattawalli yauma zahfi, lari dari medan perang adalah dosa besar dalam pandangan Islam. Dan yang ketujuh, yang akan membinasakan dan yang akan menghancurkan pahala ibadah salat kita serta ibadah-ibadah yang lain adalah menuduh berzina kepada perempuan-perempuan salihah yang baik. Tanpa mendatangkan 4 orang saksi, kita menuduh seorang perempuan muslimah yang baik berzina. Kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dosa besar bagi kita. Apabila kita mampu mendatangkan 4 orang saksi, baru kemudian ada hudud, ada had, ada batasan hukum yang nanti akan kita pelajari bersama-sama dalam setiap jenjang pendidikan kita. Kalau kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka ada hukuman 40 kali cambukan buat kita. Selain 40 kali cambukan buat kita yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi karena menuduh zina seorang perempuan muslimah yang baik, juga ada dosa besar yang menanti kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 7 hal tersebut itulah yang sengaja khatib paparkan pada siang hari ini untuk mengingatkan khatib, mengingatkan kita semua bahwa bisa jadi dari 7 poin tersebut ada yang pernah kita lakukan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah memakan harta anak yatim, pernah menggunakan ilmu sihir. Berapa banyak kertas-kertas kecil yang ada di dompet kita, berapa banyak kertas-kertas kecil yang ada di bawah sepatu kita, berapa banyak potongan-potongan kertas kecil yang ada di sabuk kita. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi juga kita pernah menuduh zina kepada tetangga kita yang baik, yang kita yakini sebetulnya seorang muslimah yang baik, kita tuduh berbuat tidak baik. Apabila ada 7 poin ini pernah kita kerjakan, pernah kita lakukan, kemudian kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwa amalan ibadah salat kita akan sia-sia di akhirat nanti. Amalan ibadah salat kita yang lainnya juga, ibadah-ibadah yang lain juga akan tidak berpengaruh apa-apa ketika 7 poin ini pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu khatib mengajak pribadi khatib, mengajak pada jamaah semua, mari sama-sama senantiasa kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari 7 hal besar ini yang akan membinasakan dan akan menghancurkan pahala ibadah salat yang pernah kita kerjakan serta pahala ibadah-ibadah yang lainnya yang pernah kita lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna allaha shalla ala nabiyyihi qadima wa amarona bidzalika irsyadan lana wa ta'lima faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nushidu annaka antallahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa addaitah wa la maridan illa syafaitah wa la faqiran illa ghanimtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.